Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Sobirin selaku Kepala Sekolah SD Irada, dan yang saya hormati segenap ustadz dan ustadzah, dan yang saya hormati pula segenap wali murid dan anak-anakku yang selalu kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kecukupan, dan nikmat-nikmat yang lain yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat itu alhamdulillah kita bisa melaksanakan program sekolah dari SD Irada Full Day Education. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya yang menyaksikan atau seluruh keluarga besar SD Irada besok termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin serta anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah di bulan Maulid, di mana pada bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan ini dimuliakan oleh Allah? Karena di bulan ini telah dilahirkan sosok manusia kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan diciptakan Nur Muhammad, dengan diciptakan Nabi Muhammad, maka alam semesta ini serta kita bisa hadir di dunia ini. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad, tidak aku ciptakan wahai Muhammad, ma khalaqtal aflak, kecuali karena aku menciptakan engkau. Jadi Allah tidak menciptakan alam semesta ini, tidak menciptakan kita, tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi dan seisinya, kecuali karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Di bulan yang mulia ini, marilah kita contoh perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita senantiasa patuh dan taat. Yang pertama, kita harus taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah dengan menjalankan sholat, membaca 2 kalimat syahadat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan haji bagi yang mampu. Dan yang kedua, kita harus patuh kepada siapa? Patuh kepada Rasulullah, patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya patuh? Caranya patuh, kita mencontoh perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Seperti apa? Contohnya sholat sunnah, seperti sholat tahajud, sholat rawatib, atau perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Suka menolong, suka membantu, suka menghargai, suka menghormati kepada siapapun. Dan juga dari sifat-sifat Nabi yang perlu kita contoh, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad mulai muda sudah dijuluki sama orang Mekah. Orang Mekah dengan gelar apa? Al-Amin. Apa itu artinya Al-Amin? Orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi Nabi mulai kecil sampai besar nggak pernah berbohong,
nggak pernah berdusta sampai besar orang-orang Arab, khususnya orang Mekah, memberi gelar pada beliau Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Sifat yang lainnya, sifat pemaaf. Jadi Nabi tiap hari, pernah suatu ketika Nabi berdakwah, tiap hari dilempari kotoran, tiap hari dilempari batu, besok dilempari duri, besok dilempari kotoran lagi, besok dilempari batu lagi. Tiap hari orang itu melakukan. Dan Nabi pun setiap hari lewat situ selalu mendapatkan lemparan itu. Tapi suatu ketika pada waktu Nabi berangkat berdakwah, alhasil aman-aman saja, nggak ada yang melempari. Akhirnya Rasulullah tanya kepada tetangganya, wahai fulan, biasanya kalau saya keluar itu banyak orang yang melempar batu. Ini kemana orangnya? Kemudian apa yang dikatakan tetangganya? Wahai Rasulullah, orang ini sekarang sedang sakit. Begitu mendengar orang yang tiap hari menyakiti Nabi sedang sakit, apa yang dilakukan Nabi? Bergegas pergi ke pasar, beli kurma yang bagus, beli anggur, kemudian Nabi bersilaturahmi kepada orang yang tiap hari melempari Nabi tadi. Kemudian orangnya terkejut, kok ada orang yang melakukan selalu dijeleki tapi membalas dengan kebaikan. Dan alhamdulillah dengan akhlak Rasulullah, orang itu langsung masuk Islam. Yang kedua, setelah Nabi meninggal, Nabi punya kebiasaan. Sebelum Nabi meninggal, Nabi punya kebiasaan, di mana kebiasaan itu nggak pernah dilakukan sama orang-orang pada zaman itu. Tahunya waktu kapan? Waktu itu Rasulullah SAW meninggal. Sudah 2 hari, Sayyidina Abu Bakar main bersilaturahmi ke rumah Aisyah, istri Nabi. Assalamualaikum ya waladi, assalamualaikum ya anakku. Kemudian dibuka, waalaikumsalam wahai Abah. Silakan masuk Abah. Kemudian singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai anakku, perbuatan apa yang pernah Nabi lakukan tapi aku tidak pernah melakukannya? Kemudian Aisyah mengatakan, wahai ayahku, semua perbuatan Nabi sudah engkau laksanakan kecuali satu. Apa itu? Setiap hari Rasulullah tidak lupa kalau pergi ke pasar memberi makan kepada pengemis buta. Kemudian langsung Sayyidina Abu Bakar bergegas. Beliau langsung ke pasar. Dicari mana orang buta tadi. Dicari, alhasil ketemu. Alhamdulillah, mungkin ini katanya Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar duduk, orang itu disuapin. Si pengemis mengatakan, wahai kawanku, wahai sahabatku, lama engkau gak kesini. Itu orang buta pengemisnya. Sayyidina Abu Bakar diem, tersenyum, berdehem. Beliau mengatakan gitu. Kemudian duduk, disuapin roti, disuapin satu, disuapin kedua, ketiga. Tapi apa yang dikatakan pengemis buta itu? Si pengemis mengatakan, wahai kawanku, wahai sahabatku, agar engkau tahu gimana sekarang kabar Muhammad, orang yang pendusta, orang yang pembohong, orang yang selalu berbuat sihir. Sekarang katanya kota Mekah, orang Islam bertambah banyak karena tukang sihir itu Muhammad selalu mengolok-olok Nabi. Akhirnya apa? Karena Abu Bakar kepingin meniru sifat-sifat Nabi. Ternyata waktu nyuapin pertama, kedua, ketiga, yang keluar dari mulut si buta tadi selalu mengolok-olok Nabi, selalu mencela Nabi, selalu membicarakan yang jelek-jelek kepada Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar gak sabar. Kemudian sampai waktu makan sudah gak perlahan lagi, langsung dicepatkan makannya.
sehingga pengemis buta itu tersinggung. Wahai kawanku, engkau siapa? Abu Bakar mengatakan, aku adalah orang yang setiap hari ngasih kamu. Pembohong kamu. Pengemis itu mengatakan gitu, pembohong kamu. Yang selalu ngasih makan saya, orangnya baik, orangnya lembut. Bahkan waktu memasukkan makanan ke mulut saya itu sudah lembut dan berbau bunga melati. Jadi yang yang di lidahnya Nabi, di mulutnya Nabi itu ababnya berbau bunga melati, jadi harum, nggak kayak kita. Jadi setelah itu disuapkan, tiap kali disuapkan dengan lemah lembutnya. Beliau suka membesar-besarkan hatiku, menghibur aku, dan itu nggak pernah dilakukan oleh saudara-saudaraku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai bapak, apakah kamu tahu siapa orang yang setiap hari melakukan itu? Kemudian si pengemis mengatakan, iya, saya ingin tahu siapa. Kemudian Abu Bakar mengatakan, orang itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Siapa namanya? Beliau adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian pengemis itu pun menangis. Kok masih ada orang berbuat baik dibalas dengan kejelekan. Tapi walaupun orang itu dijelek-jelekan, tapi dibalas dengan kebaikan. Kemudian seketika itu dengan akhlak Rasulullah, walaupun belum tahu tentang Nabi, tahu akhlaknya, kemudian orang pengemis itu bersyahadat, minta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah, membaca syahadat. Setelah membaca syahadat, sudah masuk Islam, orang itu meninggal dunia. Dan itu adalah sifat-sifat yang perlu dicontoh oleh kita. Dan yang ketiga, kita harus taat patuh sama orang tua. Orang tua yang merawat kita, mencukupi kita, tiap hari ngasih uang, tiap hari membelikan makanan buat kita, baju-baju dicukupi, semuanya dicukupi, selalu perhatian sama kita, sayang sama kita. Nah, kita sewajarnya kita harus selalu taat dan patuh sama orang tua. Yang terakhir yaitu taat sama guru. Di sekolah gimana Ustadz taat sama guru? Kalau di sekolah disuruh ngerjakan, silakan dikerjakan. Waktu gurunya berbicara, waktu gurunya menerangkan, silakan didengarkan. Jadi nggak usah barangkali tertanya, Ustadz saya bisa bantu apa, boleh gitu. Tapi ingat, yang paling penting adalah tugas kita adalah belajar. Apa kita belajar di situ? Yang pertama ya mendengarkan ustadz-ustadzah waktu menerangkan, membaca buku, kemudian mengerjakan kalau mendapatkan tugas. Dan juga kalau waktunya masih banyak Ustadz, sedangkan tugas saya sudah selesai, ya kita tambah lagi. Kita baca. Dengan membaca, ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama menerima wahyu, apa yang dikatakan malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad disuruh apa? Membaca. Jadi kita sebagai siswa, kewajiban siswa adalah belajar. Dan setelah SD kalian akan di SMP, SMA akan di SMA, SMA akan di perguruan tinggi. Ingat, belajar itu tidak berhenti di sudah lulus kuliah. Tapi belajar, kata Nabi, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi nuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai kita mati. Jadi ingat anak-anakku, tetap semangat dalam belajar, dan di bulan Maulid ini semoga kita bisa mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW.
Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.